kalau ini belum pernah diceritakan, ini pasti akan jadi sesuatu yang besar. Tapi harapan saya sih dia udah cerita dari dulu sebelum ini terjadi. Halo pemirsa setia SG Entertainment. Kembali lagi bersama saya Denny Darko, di mana kita semua akan menguak sisi tidak tampak dari artis-artis selebriti Indonesia menggunakan kartu tarot saya. Siap-siap. Nah, ramalan saya pada sebenarnya ini terjadi sebelum tahun 2020 dan dikait-kaitkan dengan sesuatu yang terjadi saat ini. Saya pun nggak akan bilang ini betul atau tidak, karena apa serunya kalau seperti itu. Biarkan kalian semua yang berasumsi, dan saya cuman bilang kalau ya memang tanda-tanda itu muncul untuk dimengerti, dan ini adalah salah satu tandanya. Nah, saya nggak akan menyebut nama, karena kalau menyebut nama jatuhnya ini kan belum sesuatu yang terbukti atau dianggap merugikan seseorang atau satu pihak. Jadi saya akan membahas ini sebagai kasus mungkin kalian tahu wanita beragenda. Nah, saya berpikir cuman ini adalah satu yang harus diluruskan, bahwa kita harapannya kita kembali dulu kepada diri kita sendiri. Kita harus berpikir bahwa semua manusia ini nggak terlepas dari satu hal yang positif dan negatif, nggak terlepas dari masa lalu. Dan kita akan bicara bahwa banyak kebaikan dari wanita yang dituduhkan ini yang sebenarnya juga selama ini menginspirasi kita. Kalaupun ada yang nggak suka, ya haters will gonna hate. Mereka akan tetap mencari-cari keburukannya. Tapi nggak juga sedikit orang-orang yang bersimpati dan terinspirasi sehingga melakukan hal-hal positif yang lainnya. Nah, maka dari itu harapan dari saya sih, kepada siapapun yang kalian tuduhkan atau sangkakan, beri kesempatan orang tersebut untuk menjelaskan. Jangan kita terus membuli, menyerang. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang membuli kita waktu kita dulu di sekolah, atau preman yang selalu datang meminta kita uang atau dan menyuruh dan memaksa kita melakukan sesuatu yang nggak kita suka. Nah, harapannya kan kita semua menjadi seseorang yang bisa berpikir secara jernih untuk melihat sesuatu, dan kalau memang kita menganggap seseorang itu melakukan hal tersebut, ya kita tunggu saja apakah betul atau tidak. Dan kalaupun ternyata buktinya itu ada, harapannya kan buktinya itu bisa dibuktikan itu bukti yang benar atau direkayasa. Jadi masih banyak sekali yang harus kita lihat. Tapi memang dalam kasus ini banyak hal yang memang tidak terlihat seperti kelihatannya. Sama seperti kartu yang waktu itu juga saya bahas di mungkin di penghujung akhir bulan Desember menuju tahun 2020 ini. Saya katakan bahwa terjadi sesuatu yang tidak seperti tampaknya, dan orang yang kita anggap seperti A ternyata dia adalah Z. Nah, ini menarik karena dalam kartu ini juga ditunjukkan ini ada seorang pria. Dia melihat kepada cawan-cawan yang ada di depannya ini tadi, dan cawan-cawan ini ternyata ditutupi oleh kain, tapi waktu dibuka isinya ternyata bermacam-macam. Ada yang berisi perhiasan, ada yang masih tertutup, ada yang berisi ular, ada yang berisi kekayaan dan rumah, dan ini wanita. Ada banyak sekali cawan-cawan ini mengandung sesuatu yang berbeda-beda. Sama seperti kalau dulu ingat lagu Madu dan Racun, kalau ditaruh di belakang kita nggak tahu isinya apa. Nah, ini adalah sesuatu yang saya lihat berkaitan dengan kasus yang sekarang ini sedang bergulir. Jadi apa yang terlihat itu nggak seperti kenyataannya. Dan saya waktu itu juga berkata bahwa ada seseorang yang dicitrakan dia baik, tapi ternyata kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini terancam atau berpotensi untuk menghancurkan karirnya untuk selama-lamanya. Dan kemudian orang mengartikan ini terhadap sesuatu yang terjadi saat ini. Arti kartunya kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian ada yang menanyakan, loh kok kejadiannya pas banget waktu baru merayakan pernikahan yang pertama, dan kemudian hal ini terjadi. Apakah ada kesengajaan? Saya pikir bukan kesengajaan ya, karena kalau pria ini melihat sesuatu, terus yang tampak nggak seperti kenyataannya, pria ini pun juga kaget. Jadi yang saya lihat di sini, ini adalah satu hal yang awalnya itu positif, and turns out to become negatif. Jadi sesuatu yang awalnya ini penuh kesepakatan, pengharapan, kebahagiaan, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang pengkhianatan, kekecewaan,
kemarahan, sakit hati, dan hal yang seperti itu. Dan seperti biasa semuanya bermula dari awal yang sesuatu yang kecil, yang kemudian bergulir menjadi sesuatu yang besar. Ini mungkin sesimpel kita melihat foto orang yang kita dulu pernah punya hubungan dekat, bisnis, atau mungkin bertransaksi bersama dengan dia atau apapun itu. Terus kemudian kita melihat, wah, dia ternyata ulang tahun pernikahan. Kita coba telepon nggak diangkat, kita WA nggak dibales, kita DM di Instagram dan kemudian dia juga nggak bales, dan terus kemudian kita tersinggung, terus kita berusaha untuk mengingat apa hal yang sudah kita berikan kepada orang itu tadi. Dalam keadaan kalut dan impulsif itu, terus kemudian kita jadi marah, dan saat kita marah kita melakukan sesuatu yang mungkin sebenarnya dari dalam hati kita juga kita tidak inginkan itu. Saya lihat sih ini sesimpel itu. Nah, perkaranya adalah sesuatu ini yang mungkin dianggap simpel oleh seseorang yang satu, mungkin ternyata ini bisa menghancurkan sesuatu yang lain oleh orang yang lain ini tadi. Dan saya lihat dari semua ini tadi, itu ternyata memang akan ada perlawanan. Dan kalau ada perlawanan, biasanya yang terjadi adalah si yang dituduhkan ini tadi akan mulai membalas perlakuannya yang A ini tadi. Nah, perlakuan si L kali ya. Nah, perlakuan L ini tadi yang bertujuan untuk mengungkap sesuatu. Nah, ini kemudian dia berusaha untuk mengungkap sesuatu yang dilakukan oleh L ini tadi di masa lalu. Dan ini semua nggak akan selesai. Nah, kalau saya pribadi melihat hal seperti ini, saran saya sih sebaiknya ngobrol aja deh. Coba ini diselesaikan. Karena awalnya, seperti tadi saya ceritakan, ini adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang sangat mengembirakan, saling mendukung, dan kebahagiaan dan cinta itu ada di situ. Walaupun cinta yang dimaksud di sini itu bukan cinta dalam artian asmara ya, karena saya lihat antara dua pihak ini nggak pernah ada hubungan asmara. Jadi ini truly kalau saya lihat lebih ke bisnis, transaksi, dan sesuatu yang ada hubungan dengan ya keuntungan finansial, itu saja. Nah, kalau tiba-tiba semua orang sekarang bereaksi, terus kemudian membuli, mengatakan yang tidak-tidak, pesan saya sebenarnya nggak untuk L atau wanita beragenda, tapi untuk para netizen di sini. Satu, saya tidak akan membicarakan tentang kesucian dan sebagainya, tetapi kita berikan kesempatan siapapun untuk membela dirinya, untuk menunjukkan sesuatu fakta yang dia percaya itu ada. Jangan kita terus kemudian mengatakan sesuatu, melakukan tindakan yang akan membuat kita bahkan lebih buruk daripada apa yang kita tuduhkan, apa yang keluar dari mulut kita ini tadi. Ingat, sesuatu yang kita tuliskan di sosial media akan terus ada di sana, dan itu punya potensi hukum yang besar, dan itu juga punya konsekuensi yang besar pula. Itu akan jadi kurikulum vitae atau menjadi satu acuan kepada seseorang yang akan bekerja sama atau menerima kita kerja. Ingat, kalau ternyata kita nanti kerja terus kemudian interviewer kita akan melihat ke komen-komen sosial media kita, apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan menerima orang yang seperti Anda sekarang ini mengatai wanita beragenda atau si L itu tadi, atau siapapun yang kalian anggap itu lebih buruk daripada Anda sendiri? Nah, itu adalah satu hal yang harus kita pikirkan. Kalau saya bilang sih, kembali lagi ya, apa yang kita bicarakan semuanya adalah tentang kartu ini. Kartu ini adalah apa yang diinginkan oleh si pria ini tadi, melihat ini tadi. Nah, kita ini hidup di era, kalau boleh saya bilang, hyperrealita. Jadi realitanya itu sudah di atas realita. Kita bahkan susah membedakan mana realita yang sebenarnya. Bahkan mungkin pelakunya sendiri pun itu juga nggak tahu dia di realita yang mana. Ini seperti Clark Kent yang saat dia jadi Superman, dia udah nggak nyadar dia adalah Clark Kent, seperti itu. Nah, kalau saya lihat di sini, berbicara tentang menghancurkan karir atau tidak, saya bilang sih enggak. Saya bilang bahkan ini akan membuat karirnya akan semakin tenar. Loh, kok bisa seperti itu? Karena orang-orang membicarakan. Karena selama setahun kemarin itu nggak ada apa-apa, terus kemudian sekarang semua orang membicarakan. Meaning ada demand, ada permintaan, dan di Indonesia ini orang nggak peduli apa yang akan dilakukan dan apa yang melekat kepada dia. Saat dia on demand, orang pengen tahu. Sesederhana itu.
Dan itu ternyata juga nggak terjadi di Indonesia, tapi terjadi di dunia keselebritian. Jadi orang itu pengen tahu saat dia melakukan sesuatu. Dan saat ini, semua orang kemudian melihat kepada dia. Dan saat traffic terkumpul, ya otomatis harga akan naik. Dan otomatis ada bisnis di situ. Nah intinya di situ saja. Jadi kalau ditanya apakah karirnya akan hancur, ya secara hancur secara karir sih enggak. Tapi kalau secara image, nah itu yang kemudian orang akan mempertanyakan. Tapi bukan image terhadap orang yang membayar ini tadi, tapi image-nya terhadap orang yang dia sayangi dan dia cintai. If you know what I mean. Saya sih melihat bahwa apapun itu ya, ini bukan permasalahan dari videonya. Kalaupun ternyata orang melakukan sesuatu dan itu direkam, harap diingat loh ya, orang tersebut sebenarnya nggak akan disalahkan di mata hukum. Tapi yang disalahkan adalah yang menyebarkan. Dan kalau dilihat baik-baik dari video saya yang di tahun 2019 itu, di akhir 2019, saya mengatakan pesan saya bukan untuk yang melakukan atau yang saya ceritakan karirnya hancur ini tadi, tapi kepada orang-orang yang akan mencoba menyebarkan. Karena orang-orang ini yang akan berpotensi untuk ditangkap. Jadi kalau saya lihat di sini, satu, sebenarnya nggak akan sampai ke situ. Itu yang saya lihat. Kedua, kalaupun ternyata sampai ke situ pun, ini sesuatu yang, ya saya bilang seperti yang sebelumnya itu tadi, semua orang punya masa lalu, kalaupun itu benar. Ya, kalaupun itu benar. Tapi kalaupun ternyata tidak, ya itu menjadi urusan orang tersebut dan semua orang yang melakukan itu tadi. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan adalah, ya kita, apakah kita akan terus kemudian menjadi itu tadi, aksesori dari penyebaran itu, yang mana itu yang melanggar hukum. Sebenarnya itu yang pengen saya sampaikan. Dampak itu pasti ada. Saya jamin 100% pasti ada. Ini sesederhana ya. Sesederhana misalkan terus tiba-tiba saya punya foto, jangan foto seorang wanita deh, saya punya foto wanita mengenakan baju seksi dan istri saya lihat, itu pasti berimpact pada pernikahan saya gitu. Maksudnya pernikahan, tiba-tiba mungkin istri saya, walaupun dia nggak ngomong pada saya, terus mungkin dia akan berpikir, jangan-jangan saya nggak terlalu cantik untuk suami saya, atau apakah ternyata suami saya udah nggak tertarik lagi sama saya. Itu satu impact pasti ada. Nah, apakah besar atau kecil, bisa diselesaikan atau tidak, ini yang saya bilang sih ya, ini butuh sesuatu yang besar. Karena ya skalanya ini mungkin kalau saya jadi suaminya, kalau ini belum pernah diceritakan, ini pasti akan jadi sesuatu yang besar. Tapi harapan saya sih dia udah cerita dari dulu sebelum ini terjadi. Karena ya dulu sebelum saya menikah, semua keburukan saya di masa lalu sudah saya ceritakan ke istri saya. Begitu pula sebaiknya. Dan bukankah itu sebenarnya arti pernikahan? Kalau seandainya memang sudah pernah diceritakan, seharusnya iya. Karena ya itu tadi, kalau kita sudah berjanji di depan Tuhan menikahi seorang wanita atau pria, mau seburuk apapun, ya dia akan tetap jadi istri dan suami kita. Nah, tapi perasaan di hati ini kan susah untuk dipungkiri ya. Tapi ya, kemudian kembali lagi kepada kita. Apakah kita memang sesuai dengan ucapan di bibir kita bahwa kita akan menerima dia benar-benar apa adanya sampai maut memisahkan kita. Seperti itu. Demikian tadi ulasan saya dan apa yang saya coba untuk jelaskan dari ramalan saya dulu dengan apa yang terjadi saat ini. Dan sebenarnya kalau boleh saya katakan di sini, satu itu tadi adalah saya garis bawahi, kita tidak membuli, kita tidak terus kemudian menghakimi. Karena kita belum tahu apa yang terjadi dan motivasi di balik itu. Baik keduanya dan semuanya. Kedua, ya kita akan melihat bahwa sebenarnya yang paling harus kita ambil manfaat dari ini semua adalah untuk diri kita. Karena kita lihat dua orang ini adalah dua orang yang sudah bahagia. Mereka sudah memiliki materi, kebahagiaan, dan sebagainya. Lah Anda siapa? Nah kita yang harus berpikir bahwa apa yang harus kita ambil dari ini semua, untuk kita bisa terapkan positifnya dan hilangkan negatifnya, agar kita at least bisa sesukses mereka. Nah, itu yang harus kita ambil di sini. Jadi satu, jangan membuli. Kedua, kita harus mengambil semua kisah dari ini. Kalaupun ternyata hal tersebut menjadi sesuatu yang negatif, kita tidak lakukan. Tapi kita harus mengambil sisi positifnya. Dan ingat, sisi positif dari wanita beragenda ini banyak sekali. Dan saya boleh bilang kalau semua perjuangannya, semua apa prestasinya, dan itu tadi, itu nggak boleh kita lupakan. Harus kita sandingkan bersamaan saat kita memang ingin melihat dia dari banyak sisi sebagai seorang manusia.
Itu saja. Saya nggak berniat membela seseorang atau menghakimi di sini. Semoga kita pun terus bisa seperti itu. Kita bereaksi sepantasnya, dan harapannya itu tadi, kita tidak hanya nyinyir, tapi kita ambil manfaatnya dan kita hindari mudarat atau hal-hal yang buruk dari apapun yang terjadi itu tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Kembali lagi, jika ternyata kalian menyukai, silahkan untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya biar menjadi orang pertama yang menonton konten seperti ini. Saya Denny Darko, sampai jumpa dan salam.